Alhamdulillah, Alhamdulillahil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim, al-munzala alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amma ba'd. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada subuh hari ini di masjid kita, Masjid Agung Kubah Timah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan bagi mungkin kita atau saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat sakitnya, Allah sembuhkan. Bagi yang sedang memiliki masalah, ujian, cobaan, semoga Allah mudahkan. Bagi yang sedang berduka, mungkin ada anggota keluarganya yang wafat, semoga Allah berikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentu mari kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Senantiasa kita bertahmid, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak hal nikmatnya. Maka mari kita wujudkan pula dengan kita senantiasa mentaati perintah Allah dan kita meninggalkan segala hal yang dilarang olehnya. Dan tak lupa salawat kita haturkan pula kepada tauladan kita, junjungan kita baginda al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat, Bapak Ibu, mari perbanyak salawat. Mari isi waktu luang kita dengan banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, sejenak kita beriktikaf, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ini masih berkaitan tentang doa, Ini kita masih tentang kesulitan. Mana tahu kita mengalami kesulitan, kesusahan, musibah dan lain sebagainya. Ini masih melanjutkan bab yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma yaqulu idza ta'assarat ma'isyatuhu. Ini bab tentang doa apabila mendapatkan kesulitan dalam kehidupannya. Rawaina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yamna'u ahadakum idza asura alaihi amru ma'isyatihi an yaqula idza kharaja min baitihi bismillahi ala nafsi wa mali wa dini Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah gerangan yang mencegah seseorang dari kalian bila mana dia merasa kesulitan dalam kehidupannya
untuk mengucapkan doa ini bila keluar dari rumahnya. Jadi Bapak Ibu, doa ini dibaca tatkala keluar rumah. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Dengan nama Allah terhadap diriku, hartaku dan agamaku. Ya Allah, ridhoilah aku atau jadikan diriku ridho dengan keputusanmu dan berkahilah aku di dalam apa yang telah engkau tentukan, takdirkan bagiku, sehingga aku tidak menyukai, la uhibbu, aku tidak suka menyukai, menyegerakan apa yang engkau akhirkan dan tidak pula mengakhirkan apa yang engkau segerakan. Ini doanya tatkala keluar rumah, bila mana kita mengalami kesulitan dalam hidup, membaca ini. Ya, kita minta ya agar Allah ridha. Allah menjadikan kita ridha terhadap takdir yang Allah tentukan. Ya. Kadang-kadang kita kan ya merasa ya kenapa ini terjadi kepada kita dan sebagainya. Padahal itu sudah Allah tentukan sebelum alam ini tercipta, bahkan ya. Ada yang menyebutkan 50.000 tahun sebelum diciptakan, semua telah Allah tentukan. Kita minta kepada Allah agar Allah memberkahi terhadap apa yang telah Allah berikan, ya. Hatta la uhibbu ta'jila ma akharta. Sampai kita ya tidak suka bila mana apa yang diakhirkan malah disegerakan. Apa yang disegerakan malah diakhirkan. Artinya Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua sudah tertakar, ya. Kan begitu ya, rezeki telah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Ya. Sudah ada masanya. Nanti kita mendapatkan insya Allah apa yang kita inginkan. Jangan sampai sesuatu itu ya harusnya nanti kita dapatkan, malah kita minta disegerakan, ataupun sebaliknya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ridha terhadap apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Kemudian babu ma yaqulu li daf'il afat. Bab doa ya ketika doa li daf'il afat, untuk menolak bala ya atau bencana. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma an'ama Allahu azza wa jalla ala 'abdin ni'matan fi ahlin wa malin wa waladin faqala ma syaa Allah la quwwata illa billah fayara fiha afatan dunal maut. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekali-kali Allah memberikan nikmat pada seorang hamba dalam bentuk keluarga, harta benda dan anaknya, lalu dia mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, kecuali fayara fiha afatan dunal maut, lalu ia melihat padanya suatu bencana kecuali maut. Ya. Jadi ini hadisnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba dalam keluarga, harta benda dan anaknya. Kalaulah dia mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, ya, maka ini akan Allah jaga ya dari bencana kecuali maut yang memisahkan. Ya, kecuali maut datang ya sudah.
Nah, ini kalau pernah kita dengar-dengar, ya, kalau kita dapat nikmat anak yang solih misalnya, wajahnya rupawan, nah, anaknya kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan mungkin ya cantik begitu ya. Nah, jangan sampai kita tidak mengucapkan asma Allah. Nah, karena ada yang mengatakan bisa jadi ada penyakit ain, ya. Nah, penyakit ain yang menimpanya. Nah, jadi selalu kita iringi dengan masya Allah. Nah, masya Allah. Ini kalau di sini masya Allah la quwata illa billah. Maka kalau kita baca ini insya Allah dapat menolak bala atau bencana dalam hal keluarga kita, harta kita maupun anak-anak kita. Ya, kecuali maut. Kalau maut sudah datang, ya maka tidak bisa ditunda. Ya, pasti kita semuanya akan ya wafat, meninggal. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya kita ya kan kalau kata saya ingat Ustadz Mirza yang kemarin hadir di masjid kita ya, acara Bank Indonesia, hidup itu kan 3 hal ya, dijalani ya, dinikmati disyukuri begitu ya kalau tidak salah. Ya sudah, kita jalani, kita nikmati, kita syukuri ya. Jadi jangan sampai nanti dalam hati kita naudzubillah ada perasaan hasad, iri hati terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya sudah, kita nikmati saja apa yang kita miliki. Ya, kita syukuri, ya. Kita jalani. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Ini salah satu doanya untuk menolak bala. Kemudian babu ma yaquluhu idza asabathu nakbatun qalilah au katsirah. Bab apa yang harus dibaca apabila dia tertimpa ya malapetaka, baik sedikit maupun banyak, kecil ataupun besar. Qala Allah Ta'ala wa basyyiras sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyyiras sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya, kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang muhtadun, mendapatkan petunjuk. Warawayna fi kitab Ibnu Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastarji' ahadukum fi kulli syai'in hatta fi shish'i na'lihi fa innaha minal masaib. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah seorang di antara kalian selalu beristirja, liyastarji' ahadukum, selalu beristirja, mengucapkan innalillah ini ya, dalam segala sesuatu, sampai-sampai dalam masalah
tali sendalnya yang terputus, karena sesungguhnya itu pun termasuk musibah. Ya. Qultu asy-syish'u bi kasri syin al-mu'jamah thumma iskani sin al-muhmalah wa huwa ahadu suyurin na'li allati tushaddu ila zimamiha. Syish'un itu kata Imam Nawawi rahimahullah, ya, tali terompah, ya, atau tali sendal, ya, yang mengikat, itu tali maksudnya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ya, Nabi SAW bersabda, kalau kita mendapatkan musibah apapun itu, sampai-sampai tali sendal putus, Pak. Tali sendal putus, maka Nabi menganjurkan liyastarji'. Hendaklah selalu membaca, ya, beristirja'. Istirja' ini sama-sama kita tahu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu musibah, Masya Allah. Makanya saya pernah dengar itu salah satu amalan, Pak, kalau kita lupa naruh sesuatu, kan apalagi laki-laki nih, Pak. Memang laki-laki ini seringlah naruh mana kunci motor tadi. Entahlah memang sering kadang diumumkan di masjid ini siapa telah ditemukan kunci motor apa. Saya pernah dengar itu satu amalan, kalau kehilangan atau lupa naruh barang, Pak, baca innalillah, Pak. Ya, innalillahi 3 kali, ada yang bilang 7 kali. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi dibaca. Insya Allah nanti ketemu, Pak. Walaupun ternyata yang menemukannya orang rumah kita misalnya, ya. Sambil ngeruce, naruh di sini entang. Gitu. Jadi kalau lupa naruh barang atau apa gitu, Pak, ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kata Nabi, tali sendal putus, apalagi sendalnya hilang di masjid, Pak. Innalillah. Jadi maksudnya kalimat istirja ini konotasinya bukan hanya kepada kehilangan, ya, maksudnya wafat, ya, meninggalnya seseorang, keluarga kita, ya, dan sebagainya. Karena kan, ya, dianggapnya seperti itu. Istirja itu hanya untuk, ya, ada yang meninggal misalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal tidak, kata Nabi, ya, apapun musibahnya, besar atau kecil, banyak atau sedikit, selalulah kita beristirja, menganggap semuanya ini adalah memang milik Allah. Ya, milik Allah. Kalaupun memang tidak ketemu misalnya, Pak, tadi yang hilang, ya sudah. Ya, memang semua milik Allah. Ya, kalau dulu pas kecil, entahlah ya, kalau zaman-zaman saya kan paling takut Tupperware hilang, Pak. Tupperware hilang, coret dari kakak. Jadi, nah, ada amalannya ternyata, Pak. Amalannya ketika kehilangan sesuatu, apapun itu. Karena sekecil apapun adalah musibah. Ya. Apalagi hal yang besar, Pak. Ya, apalagi hal yang besar, maka selalulah kita ingat bahwa ini hanyalah titipan, ya. Titipan saja, ya. Semuanya adalah milik Allah. Ya. Harta, ya, jabatan, tahta, keluarga, semuanya, ya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syish'u itu artinya tali sendal, insyaallah. Kemudian babu ma yaquluhu idza kana alaihi dinun ajaza anhu. Bab apa yang harus dibaca ketika seseorang memiliki hutang atau terbelit hutang yang tidak bisa dibayar. Rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Ali radhiyallahu anhu anna
mukataban ja'ahu faqala inni ajaztu an kitabati fa'a'inni. Qal ala u'allimuka kalimatin 'allamanihunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana 'alaika mithlu jabalin dainan addahu 'anka qul Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Qala at-Tirmidzi haditsun hasan. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ali radhiyallahu an bahwa ada seorang hamba mukatab datang kepadanya lalu berkata, sesungguhnya aku tidak mampu menutupi akad kitabah, artinya hutangnya. Maka tolonglah aku, bantulah aku. Sahabat Ali radhiyallahu an menjawab, maukah engkau kuajarkan beberapa kalimat atau doa yang pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, yang seandainya engkau mempunyai hutang sebesar gunung atau bukit, niscaya Allah akan melunaskannya darimu. Ali radhiyallahu an mengatakan, qul, katakanlah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doanya Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau kita punya hutang. Wa qad qaddamna fi bab ma yuqalu 'inda as-sabahi wal masa' hadits Abi Dawud an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an fi qissah ar-rajul as-sahabi alladhi yuqalu lahu Abu Umamah wa qawluhu humumun lazimatni wa duyun. Dan kami telah telah tertulis sebelumnya di bab apa yang harus dibaca ketika pagi maupun petang. Hadis dari sahabat Abu Dawud, diriwayatkan oleh sahabat Abu Dawud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dalam kisah seorang laki-laki sahabat yang bernama Abu Umamah. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Abu Umamah ini yang terkenal Abu Umamah Al-Bahili. Kisahnya beliau ini terlilit hutang dan ini doanya masyhur Saat itu Rasulullah melihat Abu Umamah sedang berada di luar masjid, Pak. Bengong gitu, Pak. Terdiam gitu, bengong. Rasulullah bertanya, kurang lebih ya Pak kenapa di sini tidak masuk masjid? Abu Umamah menjawab bahwa dia punya masalah. Apa masalahnya? Hutang, terbelit hutang. Maka Rasulullah mengajarkan doa yang ini masyhur, kita sama-sama pernah dengar, ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini ada 8 hal yang diminta. Yang di akhir itu adalah kita mohon dari hutang agar hutang kita bisa lunas. Artinya semoga Allah berikan kita kemudahan sehingga kita bisa membayar hutang kita. Karena memang begitu Pak kalau hidup tanpa ada hutang itu rasanya plong gitu Pak tidak ada gitulah tunggakan atau dan sebagainya Namun jangankan kita, Rasulullah saja kadang muamalahnya Pak berhutang Dalam hal muamalah beliau bahkan pernah berhutang kepada
seorang non-muslim, ya, seorang Yahudi. Karena memang sebenarnya hutang ini boleh, sangat amat boleh, ya. Namun yang tidak kalah wajib, kan ada yang bilang hutang itu sunnah. Namun yang wajib juga adalah membayarnya. Jangan sampai kita tidak membayarnya. Di balik sunnahnya kita memang ya berhutang gitu Pak ya. Kalau Allah tidak dibayar, maka ini sampai seseorang itu wafat, nah harus dilunaskan. Maka jangan heran kalau setiap ada yang wafat gitu Pak ya, nah, ahli waris akan selalu dan senantiasa menyampaikan kalau ada urusan muamalah, hutang piutang, ya mayit ini, maka hubungi ahli waris. Ya. Syukur-syukur bisa diikhlaskan. Ya. Kalau ada salah mohon diikhlaskan. Kalau ada hutang nanti dulu kayaknya. Nanti dulu. Kalau hutangnya sedikit ya bolehlah, Masya Allah. Kalau hutangnya banyak, ya Allah. Ya, ini Pak, beguyur harus diselesaikan. Ya, harus diselesaikan. Mudah-mudahan kita semuanya ya Allah lepaskan dari yang terbelit hutang ya. Kalau ada punya masalah, semoga Allah selesaikan masalah-masalah kita. Jadi ini doanya pun masyhur ya, kita sama-sama pernah dengar ya, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Allahumma kfini, ya Allah cukupkanlah untukku bihalalika an haramika, dengan rezeki yang halal darimu agar terhindar dari yang haram. Wa aghnini bifadlika, dan ya cukupkanlah aku ya Allah, berikan aku kecukupan ya. Ghina juga sebenarnya kekayaan ya, dengan karuniamu amman siwak, agar terhindar dari selainmu, terhindar dari sekutu Allah. Karena Bapak-bapak ya, kalau seseorang itu mohon maaf ya, dia tidak mampu, kan memang hadisnya juga masyhur ya. Ya, kadal fakru yakunu kufran. Kadang-kadang kefakiran itu bisa mendatangkan kekufuran. Begitu ya. Nah, karena godaannya luar biasa. Ya. Artinya mudah-mudahan seseorang itu memiliki iman yang kuat sehingga dia bisa menerima ya, tadi kembali lagi ke takdir ya. Kalau dia bersabar ya mudah-mudahan ada akhir yang baik ya, takdir yang baik untuknya. Maka kita minta kepada Allah agar Allah ya, memberikan kita kecukupan dalam hal rezeki ya. Syukur-syukur Allah lebihkan dari rezeki kita ini, kekayaan ya, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi Bapak-bapak ya, babu ma yaquluhu man buliya bil wahsyah. Ini doa yang harus dibaca ketika ya dia mendapati rasa takut ya. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni anil Walid ibn al-Walid radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah inni ajidu wahsyah. Qal idza akhadta madja'aka faqul a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun fa innaha la tadurruka aw la taqrabuka. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari sahabat Walid bin Walid radhiyallahu an bahwasanya beliau berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku merasa takut." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu telah berada di tempat tidurmu, ucapkanlah
A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung kepada Allah ya, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, ya, dari siksaannya, dan dari hamba-hambanya yang buruk, ya, kejahatan hamba-hambanya, serta dari gangguan syaitan dan kehadirannya. Karena sesungguhnya kalimat-kalimat ini tidak akan dapat membahayakanmu dan tidak dapat mendekatimu. Jadi ini doanya Bapak-bapak ya, selalu dibaca a'udzu bikalimatillahi tammah, dalam riwayat yang lain min syarri ma khalaq ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, ini dalam hadis ini a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri ibadihi. Ya, kejahatan hamba-hamba Allah. Ya, kadang-kadang ada orang yang mungkin tidak suka sama kita, yang membenci kita dan sebagainya. Naudzubillah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari gangguan syaitan, godaan syaitan. Ya. Bahkan kehadirannya. Jangan sampai setan menampakkan dirinya di hadapan kita karena yang kita lakukan adalah lari kayaknya, Pak Hasan ya. Nampak ini hantu gitu Pak, kayaknya lari kayaknya. Ya, syukur-syukur bisa baca doa. Ternyata doa yang dibaca doa mau makan. Allah mubarik lana. Setannya yang lari, ya Allah. Ya, ini kalimat-kalimat ini kata Nabi, ya, menjaga kita, ya, tidak akan membahayakan diri kita, ya, bahkan kejahatan itu tidak dapat mendekati kita. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammah. Kalau merasa takut, Bapak Ibu, tiba-tiba ada perasaan takut, ya, maka baca doa ini. Ya. Karena ya sama jin, syaitan itu di zaman sahabat, ya, itu mereka mengganggu juga, Pak. Ya, ada gangguan. Ya. Maka mereka zaman yang terbaik saja ada gangguan dari jin, syaitan, apalagi kita. Ya. Maka selalu kita baca ini, apalagi lebih-lebih kepada anak-anak kita. Ya, anak-anak itu rentan diganggu oleh syaitan, oleh jin. Maka ya, bacakan doa untuk mereka. Atau bahasanya ya ruqyah. Ya, ruqyah mandiri itu kan boleh Pak, bagus bahkan. Ya, kita meruqyah diri kita sendiri. Ada penjagaan, ya, jangan sampai nanti ya diganggu dan lain sebagainya. Ya, itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, apa yang menjadi kajian kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi banyak doa yang kita bahas, ya. Doa tatkala ada takut, ya, mendapati kesulitan, ya, ketika terbelit hutang dan lain sebagainya. Yang kita harapkan adalah semoga ya Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita, ya. Karena kalau Allah sudah membantu kita Pak, Masya Allah. Kalau Allah sudah mudahkan, lancar insya Allah, ya. Maka kita selalu minta kepada Allah, ya Allah mudahkan ya Allah, Rabbi yassir, ya. Jangan engkau persulit ya Allah, wala tu'assir, ya. Doa apapun itu, minta kemudahan, ya, dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, ya, kekayaan, kenikmatan, kemudahan dalam urusan kita. Semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.